Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata kuliah kalkulus diferensial pada pertemuan ke-13. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Kita akan ke tujuan daripada pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami maksimum dan minimum, kemudian kemonotonan dan kecenderungan. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecenderungan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyelesaikan soal tentang maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecenderungan. Selanjutnya adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah maksimum dan minimum, kemudian yang kedua kemonotonan dan kecenderungan. Maksimum dan minimum. Definisinya, misalkan S daerah asal F mengandung titik C, kita katakan bahwa I1 F pada C adalah nilai maksimum F pada S jika F pada C lebih besar sama dengan F pada X untuk semua X di S. I2 F pada C adalah nilai minimum F pada S jika F pada C lebih kecil sama dengan F pada X untuk semua X di S. I3 F pada C adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. I4 fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Selanjutnya adalah teorema A. Teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim. Nah, ini adalah titik-titik nilai ekstrim. Yang pertama adalah titik stasioner. Adalah titik pada grafik fungsi di mana nilai turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Titik singular adalah titik di mana objek matematika tertentu tidak terdefinisi atau tidak berperilaku baik. Selanjutnya yang ketiga adalah titik kritis. Dalam matematika merujuk pada titik dalam domain fungsi di mana fungsi tersebut tidak dapat didiferensialkan atau nilai turunannya sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat contoh 1. Cari titik-titik kritis dari F pada X sama dengan negatif 2 pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 pada interval tertutup negatif setengah, 2. Penyelesaiannya kita cari di sini ada titik-titik ujungnya, yaitu X dan Y, negatif setengah dan 2. Untuk mencari titik stasioner, kita pecahkan F aksen X sama dengan, nah kita cari dulu turunan pertama dari fungsi Fx ya. Sehingga turunan pertamanya adalah negatif 6 kuadrat, negatif 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0 untuk X. Nah, ini kita mau mencari akar-akar daripada persamaannya. Ternyata setelah kita cari akar-akarnya, di sini ya kita hitung. Tuliskan negatif 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, kita cari di sini akar-akarnya. Keluarkanlah angka negatif 6x
Kemudian di sini sisanya X tambah 1 sama dengan 0. Nah ini maaf, negatif 6, iya. Nah ini harusnya kurang ya. Bentar, hapus. Min ya. Karena min kali min jadi plus. Jadi di sini akar-akarnya adalah negatif 6x sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi x-nya di sini sama dengan positif 1, X di sini sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan 1 ya. Nah, setelah didapatkan nilai X-nya, tidak ada titik-titik singular ternyata. Jadi titik-titik kritisnya adalah negatif setengah ini ya. Tadi titik ujung, koma 0 ini titik stasionernya, dan 1, dan yang terakhir adalah 2 ya, atau titik kritis. Selanjutnya teorema B. Teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika F pada C adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari I1 titik ujung dari I, I2 titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0. Atau I3 titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Selanjutnya adalah apakah nilai ekstrim itu? Nah, ternyata nilai ekstrim itu bisa dicari dari beberapa teorema A dan B. Itu langkah-langkahnya bisa disimpulkan ya. Yang pertama adalah langkah 1. Langkah satunya, carilah titik-titik kritis F pada I. Kemudian langkah keduanya, hitunglah nilai F pada setiap titik kritis. Yang terbesar di antara nilai-nilai ini adalah nilai A maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Kita lihat contoh 3. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi f pada x sama dengan negatif 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat pada intervalnya, yaitu interval tertutup negatif setengah, 2. Nah, penyelesaiannya dalam contoh 1 kita kenali negatif setengah, 0, 1, dan 2 sebagai titik kritis. Sekarang f pada negatif setengah kita cari nilainya, jadi kita masukkan substitusi ya, nilai daripada negatif setengah ke persamaan f pada x ya. Kita ganti di sini negatif 2 kali negatif setengah pangkat 3 tambah 3 kali negatif setengah pangkat 2, hasilnya adalah 1. Dan berlaku untuk titik 0, 1, dan juga 2 ya. Kita substitusikan satu per satu. Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Dicapai di titik negatif setengah dan 1. Nah, ini kita lihat hasilnya, ternyata paling besar itu adalah positif 1. Ini ada 4 tapi dia negatif ya. Kemudian nilai minimumnya adalah di negatif 4 ini. Dicapai di titik 2. Grafik F diperlihatkan dalam gambar 5. Nah, ini grafiknya ya. Setelah kita dapatkan titik-titiknya tadi, titik kritisnya, kemudian kita cari maksimum dan minimumnya. Nah, setelah itu kita buat grafiknya, ternyata bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah kemonotonan dan kecekungan. Dengan definisinya, yaitu misalkan F terdefinisi pada interval I
dalam kurung terbuka, tertutup, dan tidak satupun. Kita katakan bahwa I1 F naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I, X1 lebih kecil dari X2. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka F pada X1 lebih kecil dari F pada X2. Kemudian I2, F turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I, X1 lebih kecil dari X2, maka F pada X1 lebih besar dari F pada X2. Selanjutnya, ini kayaknya ketukar ya, harusnya dia ini lebih besar ya. Nah, ininya salah. Oke, selanjutnya I3, F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Yang pertama selanjutnya yaitu turunan pertama dan kemonotonan. Dengan teorema A yaitu misalkan F kontinu pada interval I dan terdiferensial pada setiap titik dalam dari I. I1 jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F naik pada I. I2 jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F turun pada I. Selanjutnya adalah contoh 6. Nah, di sini contoh 6, jika F pada X sama dengan 2X pangkat 3, kurangi 3X kuadrat, kurangi 12X tambah 7. Cari di mana F naik dan di mana F turun. Penyelesaiannya kita mulai dengan cari turunan daripada F. Kita cari turunan daripada fungsi F ini. Ternyata 6X kuadrat kurangi 6X kurangi 12. Kemudian kita cari akar-akarnya. Setelah kita cari akar-akarnya, kita perlu menentukan nilai X yang memenuhinya. Ternyata setelah kita cari akar-akarnya ini adalah X tambah 1 kali X kurangi 2 lebih besar daripada 0 dan juga yang memenuhi X tambah 1 kali X kurangi 2 lebih kecil dari 0. Masalah ini dibahas secara rinci dalam subbab pertidaksamaan dan nilai mutlak. Subbab yang sekarang perlu ditelah ulang. Titik pemisah adalah negatif 1 dan 2. Dari mana? Dari sini ya, dari persamaan atau akar-akar ini. Kemudian titik ini membagi sumbu X atas 3 interval. Nah ini ya, untuk mencari positif, negatif, dan positifnya. Yaitu intervalnya terbuka semuanya ya, dari negatif tak hingga sampai negatif 1, negatif 1,2, dan 2 sampai positif tak hingga. Dengan menggunakan titik-titik ujinya yaitu negatif 2, 0, dan 3. Dari mana titik uji? Dari interval yang ini ya. Selanjutnya kita simpulkan bahwa F pada X lebih besar daripada 0 pada interval pertama dan terakhir, dan bahwa F pada X lebih kecil dari 0 pada interval tengah. Nah, gambar 9. Gambar 9 itu yang ini ya. Jadi menurut teorema A, F naik pada interval terbuka negatif tak hingga, negatif 1 dan 2, positif tak hingga. Kemudian turun pada interval terbuka negatif 1,2. Perhatikan bahwa teorema tersebut memperbolehkan kita menyertakan titik-titik ujung interval ini walaupun F pada X sama dengan 0 pada titik-titik itu. Grafik F diperlihatkan dalam gambar 10. Nah ini ya grafiknya. Selanjutnya adalah turunan kedua dan kecekungan. Definisinya di sini misalkan F terdiferensiasi pada interval terbuka. Kita katakan bahwa F dan grafiknya cekung ke atas pada I jika F aksen menaik pada I, dan kita katakan bahwa F cekung ke bawah pada I jika F aksen menurun pada I. Teorema B atau teorema kecekungan, misalkan F terdiferensiasikan 2 kali pada interval terbuka I satunya jika F double aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas pada I. I2-nya jika F double aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Nah, selanjutnya adalah contoh 7. Di sini kita lihat ada fungsi F pada X sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurangi X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 menaik, menurun, cekung ke atas, cekung ke bawah.